Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Haslinda, mahasiswi Universitas Andalas jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video dengan judul Peran Sarjana Kesehatan Masyarakat dalam mencegah kekurangan gizi dan mencapai tujuan pembangunan. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, yuk simak cuplikan video berikut. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan tentang apa itu gizi. Gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Lalu, apa yang menyebabkan adanya gizi baik dan gizi buruk? Berikut beberapa faktor yang menyebabkan adanya gizi baik dan gizi buruk. Faktor pertama, ekonomi. Masalah ekonomi yang rendah merupakan salah satu faktor yang sangat dominan dialami oleh banyak keluarga. Dalam mencukupi kebutuhan gizi anak, banyak orang tua yang merasa kesulitan. Penyebabnya adalah keadaan ekonomi yang lemah, penghasilan dari pekerjaan kurang mencukupi, dan harga dari bahan makanan yang mahal. Faktor kedua, sanitasi. Kondisi sanitasi yang kurang baik di rumah dapat berimbas pada kondisi kesehatan anggota keluarga, terlebih anak-anak. Buruknya sanitasi juga dapat mencemari beberapa bahan makanan yang akan diolah menjadi masakan. Faktor ketiga, pendidikan orang tua. Orang tua seharusnya mempunyai pengetahuan yang lebih mengenai pentingnya asupan gizi yang cukup bagi anak. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua sehingga mereka tidak mampu untuk menyediakan jumlah gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak. Faktor yang terakhir, perilaku orang tua. Banyak dari orang tua yang beranggapan bahwa dirinya adalah yang paling tahu. Sebenarnya mereka masih perlu bantuan dan bimbingan dari para ahli gizi dan medis untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan gizi yang dialami oleh anak-anak. Nah, berikut beberapa masalah gizi yang paling umum yang ada di Indonesia. 3 masalah gizi yang saya lampirkan di sini merupakan masalah yang belum teratasi. Yang pertama ada stunting. Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Penyebab utama dari stunting adalah kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan. Kemudian, obesitas. Obesitas sendiri adalah kondisi di mana jumlah lemak yang didapatkan tidak sebanding dengan jumlah yang dibakar, sehingga menyebabkan penumpukan lemak dan membuat anak menjadi kelebihan berat badan. Yang terakhir, gizi kurang. Gizi kurang adalah keadaan tidak sehat secara patologis yang disebabkan karena kurang makan, kurang konsumsi energi, dan kurang konsumsi satu atau lebih zat gizi, yang dimana berat badan akan terus menurun. Lalu, peran apa yang dapat dilakukan oleh sarjana kesehatan masyarakat dalam mengatasi masalah kekurangan gizi? Masalah ini dapat diselesaikan dengan mengacu pada suatu program yaitu Sun Movement. Sun Movement ini melakukan 2 langkah. Pertama, intervensi yang bersifat spesifik atau Nutrition Specific Intervention and Programs, yang dimana dilakukan dengan 3 hal. Pertama, memberi makanan tambahan pada ibu hamil dan balita. 2. Melakukan komunikasi kesehatan tentang pencegahan masalah gizi melalui metode langsung atau tidak langsung. Ketiga, pencegahan penyakit dan manajemen gizi pada kondisi darurat. Langkah kedua, dengan intervensi yang bersifat sensitif atau Nutrition Sensitive Intervention and Programs, yang dilakukan dengan 2 hal. 1. Mengupayakan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi. Kedua, kebersihan lingkungan dan keluarga berencana. Lalu, kontribusi apa yang dapat dilakukan oleh sarjana kesehatan masyarakat dalam pencapaian target pembangunan atau SDGs? SDGs sendiri adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia secara global.
SDGs ini sendiri memiliki 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Nah, sebagai tenaga kesehatan masyarakat, kita dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan 2, 3, 5, dan 6. Tujuan 2, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan yang akan dibantu oleh sektor gizi masyarakat. Kemudian tujuan 3, menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia yang akan diselenggarakan oleh Sistem Kesehatan Nasional. Dilanjutkan dengan tujuan 5, menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita yang akan dibantu oleh sektor kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Dan tujuan yang terakhir yaitu tujuan ke-6, dengan menjamin ketersediaan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang yang akan dibantu oleh sektor lingkungan dan sanitasi air bersih. Baik, sekian penjabaran video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.